Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Yang saya berdoa, semoga teman-teman semua, baik dari UNES maupun dari Gorontalo dan juga dari Undiksa Bali, semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian di perjumpaan kali ini, teman-teman. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengantar mata kuliah konseling multikultural. Secara khusus teman-teman semuanya, di mata kuliah ini kalian akan diampu oleh 3 orang dosen. Ada Bapak Dr. Heru Mugiarso, MPD Kons, saya sendiri, Zaki Nurul Amin, dan juga ada satu lagi dosen, yakni Bapak Bobi Ardian Nusantara. Secara khusus teman-teman semuanya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zaki, Anda bisa panggil saya Zaki atau Pak Amin, is okay bagi saya teman-teman semuanya. Saat ini saya sebagai dosen bimbingan dan konseling, sekaligus berada di pusat kajian konseling multicultural dan juga populasi khusus, yang juga berkecimpung di bagian gugus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga kemarin tidak jarang ya kalian berinteraksi dengan saya berkaitan dengan proses kuliah kalian, proses pertukaran pelajar kalian yang kalian lakukan di UNES. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin menyapa teman-teman semuanya, khususnya dari Gorontalo dan juga dari Bali. Saya ingin menyapa dari Semarang, dari UNES. Saya membawakan UNES, secuil UNES ini ya, UNES Rumah Ilmu Pengembang Peradaban Unggul. Saya ambilkan satu capture dari tempat UNES yang dikenal dengan ini ya, Taman Konservasi. Ini icon dan juga logo yang ada di UNES, teman-teman semuanya. Di sana kalau kalian bermain ke Semarang, silahkan, kami sangat welcome sekali. Ada satu tugu dengan ini ya, dengan logo UNES, teman-teman semuanya, dan ada tulisannya itu merupakan nilai ataupun merupakan values yang kami akui dan juga kami gunakan sebagai dasar keseharian kami selaku di UNES. Nilai itu kalau kalian belajar teman-teman semuanya ke UNES, silahkan, ini tertulis arum luhuring pawiyatan ing astoniro. Dengan bahasa Jawa teman-teman semuanya ya. Arum luhuring pawiyatan ing astoniro itu adalah bahasa Jawa teman-teman semuanya, dan jika diartikan ke bahasa Indonesia itu mempunyai arti baik dan luhurnya rumah atau tempat kita ditentukan oleh diri kita sendiri, yang mana itu pun juga dapat kita implikasikan bahwa baik dan buruknya diri kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Salam, saya menyapa kalian dari UNES teman-teman semuanya. Oleh karenanya, teman-teman, di awal pelajaran ini, di awal perkuliahan ini, saya ingin mengajak kalian mengawal dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Harapannya nanti kita mengawal dengan kebahagiaan, baik proses maupun nanti endingnya, kita juga bisa dengan kebahagiaan pula, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di pengantar perkuliahan ini. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, lalu skenario perkuliahan, dan yang ketiga berkaitan dengan tagihan dan produk dari perkuliahan konseling multicultural ini. Yang pertama, teman-teman semuanya, apa sih mata kuliah ini dan juga kita akan mencapai apa di mata kuliah ini? Mata kuliah ini teman-teman semuanya, konseling multicultural 2 SKS bobotnya, membekali kalian sebagai mahasiswa untuk mampu memahami konsep teoritik mengenai konseling multicultural yang mencakup konteks dan kajian budaya pada penyelenggaraan konseling, yang pertama itu, lalu implementasi nilai budaya dalam proses konseling, dan yang ketiga, aplikasi multicultural dalam berbagai setting konseling. Menariknya teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar bukan hanya dari Semarang atau dari UNES, namun juga ada dari UNG Gorontalo dan juga dari Undiksa Bali, yang nanti akan harapannya akan semakin mewarnai konsep ataupun diskusi kita mengenai konseling multikultural. Oke, teman-teman semuanya, skenario perkuliahannya kita menggunakan metode daring, menggunakan cara sinkron dan juga asinkron. Cara sinkron kita bertemu secara virtual, secara langsung di waktu itu juga menggunakan Zoom atau Google Meeting, teman-teman semuanya.
Dan asinkron, teman-teman, kita belajar dengan menggunakan LMS Elena, yang LMS yang ada di UNES, teman-teman semuanya. Berikutnya, teman-teman semuanya, pendalaman materi, diskusi, dan juga latihan, saya mengharapkan mahasiswa minimal memiliki 2 referensi yang dipersyaratkan. Nanti referensinya pun akan saya perlihatkan dan akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Berikutnya, teman-teman semuanya, menggunakan perkuliahan ini menggunakan project base dan juga menggunakan case method. Jadi beberapa perkuliahan atau beberapa topik nanti ada analisis kasus dan juga ada project di perkuliahan ini, teman-teman semuanya. Oke, topik-topik yang akan kita pelajari, introduction ini pengantar perkuliahan, teman-teman semuanya. Lalu 2 pertemuan, kita akan membahas mengenai apa itu konsep dari counseling multicultural. Pertemuan kedua dan juga pertemuan yang ketiga. Pertemuan keempat dan juga pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai budaya dan perkembangan individu. Berikutnya, pertemuan 7 sampai pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai dimensi praksis konseling multikultural. Lalu, pertemuan ke-10, kita akan melakukan mid test. Berikutnya, di pertemuan ke-11, kita akan mempelajari mengenai karakteristik dan kompetensi konselor multicultural. Lalu pertemuan 12 sampai pertemuan 13 kita akan belajar mengenai implementasi konseling multicultural dan populasi khusus. Sampai dengan pertemuan ke-14 kita akan melakukan reflektif diri berkaitan dengan konselor dan kesadaran budaya, studi deskriptif, analisis, dan reflektif mahasiswa. Pertemuan ke-15 kita melakukan systematical review dan juga project mandiri, dan yang terakhir kita melakukan final test atau ujian akhir semester. Baik teman-teman, referensi mata kuliah ada beberapa, namun dua referensi ini menjadi rujukan utama di perkuliahan ini. Yang pertama adalah buku tulisan dari Lee dan juga teman-temannya berjudul Introduction to Multicultural Counseling for Helping Professional. Dan yang kedua ada buku dari Zhu and Zhu berjudul Counseling and Culture Diverse, Theory and Practice. Buku ini teman-teman semuanya akan saya bagikan ke teman-teman semuanya di Elena berbentuk e-book. Oke, teman-teman, berikutnya berkaitan dengan tagihan dan juga produk perkuliahan secara individu. Teman-teman mempelajari materi dan berdiskusi baik secara sinkron ketika Zoom atau Google Meeting dan juga asinkron, lalu mengerjakan kuis dan tugas yang tersedia di Elena. Untuk proyek kelompok, teman-teman semuanya, 2-3 orang mahasiswa, kita akan membuat proyek buku bunga rampai untuk mata kuliah ini, teman-teman, dengan temanya konselor dan kesadaran budaya, menyapa dalam keberagaman. Secara lebih jelas, panduan akan saya sampaikan di Elena. Jadi ini harapannya jadi produk ya teman-teman semuanya ya. Jadi keluaran setelah kalian mengikuti mata kuliah ini dari UNES, dari Gorontalo maupun dari Bali, teman-teman membuahkan satu buku bunga rampai. Baik, teman-teman, saya kira itu pengantar perkuliahan yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mari sama-sama belajar dan semoga kita bisa saling berdiskusi dan menambah khasanah pengetahuan kita, khususnya di mata kuliah Counseling Multicultural. Selamat datang di UNES, selamat belajar kembali, dan salam dari saya dan juga Bapak-Ibu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.